Oke ya, selamat malam. Sudah pada join? Oke, selamat malam. Kita langsung mulai saja ya, karena sudah 6:30. Jadi di chapter 3, materinya masih basic. Kita belum masuk ke algoritma maupun logika atau intelligence. Untuk chapter 3 itu kita bahas tentang game playing ya, bagaimana sebuah game, terus apa sih literatur untuk game-game AI yang recommended ya, terus bagaimana konsep atau intelligence itu di dalam game. Sebentar. Oke, sebentar ya, saya nambahkan dulu. Oke, ini tambahan sedikit. Oke, jadi di chapter 3 ini masih pakai yang dulu ya. Jadi standar untuk mata kuliah atau intelligence itu ada salah satunya itu membahas tentang game playing. Oke, jadi salah satu contoh ya, ini game itu adalah bagaimana sih untuk kemampuan untuk melibatkan intelektual manusia. Oke, salah satunya itu ini ya, permainan catur ataupun Go itu salah satu permainan game ya. Ini dulu ini yang pertama sekali artificial intelligence dirancang itu adalah permainan catur yang mengalahkan salah satu itu adalah master catur dunia. Oke, ini. Jadi secara umum yang materi yang akan kita bahas itu bagaimana sih konsep game bekerja, terus apa aja yang game-game yang ini ya, istilahnya yang ada AI-nya ataupun yang artificial intelligence-nya. Ini nanti saya share di e-learning untuk materinya. Oke, ini contoh salah satu game itu yang terkenal di game playing itu adalah melibatkan permainan antara manusia dan komputer. Oke, jadi salah satunya contoh ini kita saling bergantian melangkah ya. Oke, itu game antara manusia dan komputer ini salah satunya itu kita tambahkan untuk kecerdasan. Kecerdasan gimana? Supaya kita bisa mengalahkan manusia untuk bergeraknya. Oke, ini salah satunya konsep artificial intelligence. Jadi di sini kedua pemain sama-sama memiliki akses pada informasi yang lengkap tentang keadaan permainan. Oke, jadi di game itu sudah diprogram. Istilahnya mana sih langkah-langkahnya yang akan jalan kayak ini contohnya. Terus yang game AI ya atau intelligence itu yang paling terkenal itu adalah model seperti catur, terus tic-tac-toe, checker, Othello ataupun chess. Ini contoh sederhana konsep permainan game artificial intelligence. Terus ada juga game Minimax. Oke, ataupun biasa dikenal dengan strategi Minimax. Jadi game Minimax itu prosedur pencarian yang melibatkan ke depan untuk memperhatikan
apa yang akan terjadi kemudian, istilahnya langkah-langkah berikutnya. Terus bagaimana sih kita seandainya langkah ke kanan, nanti programnya itu untuk menutup supaya dia tidak bisa melangkah lagi. Jadi di sini kita asumsikan bahwa kita telah memiliki sebuah static board evaluator yang akan mengembalikan sebuah bilangan yang menunjukkan seberapa baiknya sebuah konfigurasi papan. Ini secara umum tentang Minimax. Terus ini strateginya ya, bagaimana algoritma Minimax untuk memenangkan permainan. Oke, salah satunya itu kita tambahkan artificial intelligence. Ini bisa nanti dibaca ya, kita skip dulu. Oke, ini contoh model-modelnya, nanti dibaca. Karena waktu kita mepet, jadi nanti saya akan membahas tentang basic penggunaan RStudio ya. Ini contohnya kalau seandainya kita menggunakan strategi Minimax. Jadi ada max, ada min. Ini contohnya seperti ini. Strategi ini kalau seandainya nanti lawannya ke sini, apa sih yang harus kita lakukan? Oke, atau tutup di sini, atau di sini, atau di sini, nanti dia contohnya mati. Oke, nanti kalau di sini dia akan turunnya, kalau seandainya modelnya seperti ini, nanti dia akan turunannya ke sini. Dari di sini ini kita program untuk gamenya. Oke, ini untuk konsep dari penggunaan Minimax. Istilahnya untuk langkah-langkahnya. Oke, ada ke bawah, ke samping, ke atas ya. Ini contohnya. Jadi ini logiknya dari penggunaan game Minimax. Ini secara umum ya. Terus ini berikut untuk bagaimana sih penggunaan algoritma Minimax yang diimplementasikan dalam permainan papan strategi ya. Ini contohnya. Jadi bagaimana sih algoritma langkah-langkahnya ya. Contohnya supaya kita bisa menang untuk mengalahkan contohnya manusianya dari sisi kita di artificial intelligence-nya. Oke, ini contohnya. Oke. Jadi algoritma ini kita susun step by step. Jadi di dalam artificial intelligence ini contoh untuk artificial intelligence algoritma untuk visualisasinya. Seperti ini. Terus ini berikut adalah bagaimana sih kita untuk contoh penggunaan pengujian dari algoritma Minimax yang diimplementasikan ke dalam permainan papan strategi. Ini contohnya ya. Jadi kalau ini ke sini, apa sih yang akan kita tutup untuk langkah-langkahnya? Oke, contohnya ini kalau 0 in untuk max-nya ya. Ini bosmolnya ini untuk centernya. Oke, ini contohnya. Seandainya kalau ini ke sini, kita tutup. Ini ya, ini pengguna strateginya. Jadi ini contoh sederhana, gimana sih kita untuk penggunaan game Minimax. Ini kotak-kotak ini ya, nanti kita langkahnya kemana ataupun kita nutupnya kemana ini. Oke, ini contoh sederhana ya, bagaimana sih konsep artificial intelligence di dalam game ya. Ini secara sederhana contohnya. Terus ini kita kalau untuk pengujian algoritma Minimax ini diimplementasikan bagaimana sih untuk penggunaan papan strateginya. Seperti ini ya. Ini modelnya untuk penggunaan Minimax-nya. Terus ini perututan algoritmanya untuk Minimax ya, contohnya max, ini min, ini max. Ini contohnya.
Oke, ini contohnya. Oke, ini eh, contohnya alurnya dari penggunaan untuk Minimax-nya. Oke, nanti ke bawah lagi. Oke, ini contohnya ya, step by step untuk langkah-langkahnya. Oke, ini step-stepnya untuk permainannya. Oke, ini contoh untuk inputnya. Contohnya ini di dalam game itu kan kita harus setting dulu, ya, tabel posisi untuk menangnya. Contohnya untuk table skornya. Terus ini untuk contohnya Anda bermain sebagai X. Ya, ini contohnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya untuk tempatnya. Ini untuk tabel posisi menangnya. Jadi 0, 1, 2, terus ini 3, 4, 5, terus 0, terus 0, 3, 6 ya. 1, 4, 7, dan seterusnya. Ini posisi untuk tabel untuk menangnya. Ini contohnya. Oke. Terus ini untuk posisinya lagi, untuk 2. Berarti kalau posisi seperti ini berarti kita menang. Terus ini untuk posisinya lagi, ataupun modelnya yang seperti ini. Ini contoh posisinya. Jadi di dalam sebuah game itu pasti ada algoritmanya ya. Salah satunya ini supaya istilahnya untuk menantang. Ini untuk contoh posisinya. Oke, ini contohnya lagi. Oke, ini untuk tabel, contohnya untuk skor, terus tabel posisi menang. Misalnya ini posisinya, pemain X, terus pemain ada yang posisi 0. Oke, kalau ini kan nggak bisa ya. Berarti skornya 0. Oke, ini secara umum bagaimana sih untuk logiknya? Ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Tentang introduction Minimax atau tentang game ya. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang mau tanyakan? Sudah install RStudio semuanya? Ya, minggu depan kita mulai start ini untuk implementasi artificial intelligence ya. Jadi nanti di artificial intelligence itu Anda tidak harus buat aplikasi, Anda bisa simulasi ya. Simulasinya sih pakai apa saja boleh, nggak ada masalah gitu. Terus kalau seandainya Anda mau buat aplikasi juga boleh, nggak ada masalah untuk project akhirnya. Tapi di kedepannya itu saya lebih banyak untuk simulasinya itu menggunakan software RStudio. Ini salah satu yang gampang ya.
Jadi nanti saya biasanya sih pakai Python ya, Python Summer Studio itu biasa dipakai untuk artificial intelligence. Oke, untuk teoritis yang sekarang ada yang mau tanyakan? Karena kita masih umum ya, jadi masih santai, belum kita hitung-hitungan dan belum untuk bahas case study tentang artificial intelligence. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, absen dulu. Habis itu kita langsung bahas tentang bagaimana dasar penggunaan RStudio ya. Oke. Yusuf hadir? Hadir, Pak. Andri? Andri? Wilson Fernando? Hadir, Wilson? Pak. Arik Bimantoro? Hadir, Pak. Dani Lim? Hadir, Pak. Muhammad Rivaldi? Hadir, Pak. Ya. Melsen? Andri Antoni? Hadir, Pak. Rio Kusnadi? Hadir, Pak. Charlie Aprilianto? Charlie? Licen? Hadir, Pak. Teddy Fernando? Hadir, Pak. Rosita? Hadir, Pak. Denisa? Hadir, Pak. Andiko? Hadir, Pak. Jumiliono Pratama? Hadir, Pak. John Susanto? Hadir, Pak. River? Hadir, Pak. Jesili? Hadir, Pak. Lucky Andito? Hadir, Pak. Helvin? Hendri Wijaya? Hadir, Pak. Richard Ardian Yaputra? Hadir, Pak. Jody Saputra? Hadir, Pak. Melna? Hadir, Pak. Adi Sutono? Adi? Melvirani? Hadir? Deren? Hadir, Pak. David Tarjo? Deren David? hadir, Pak. Deren hadir ya? David? Kurang tahu. Hadir. Junifer? Kenapa? Kurang tahu. Saya lagi kontak dia, Pak. Oh ya, oke ya. Junifer? Hadir, Pak. Derwin Galen? Derwin? Ya, hadir, Pak. Hadir ya. Juken Lee? Hadir, Pak. Mikael? Mikel 42, Pak. Kenapa? 43 saya hadir. 43. Yang Mikel 42? Sakit, Pak. Sakit ya? Iya. Oke. Teddy Sanjaya? Hadir, Pak. Kelvin? Hadir, Pak. Yudi Hartanto? Hadir, Pak. Jendri Winata? Jendri? Hadir, Pak. Hadir ya. Derek? Hadir, Pak. Ricky Ferniando? Hadir, Pak. Melvi Devalia? Hadir, Pak. Hendra Wijaya? Hadir, Pak. William Surya? Hadir, Pak. Kelvin Kurniawan? Kelvin? Amir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir ya. Amir hadir, Pak.
Iya, oke ya. Oke, sebentar. Pak Andri hadir, Pak. Andre. Ardi ya. Oke. Andri, Pak Andri. Andre. 006 bukan Ardi. Ardi, sebentar. Ardi belum ya? Belum, Pak. Oke, ada lagi. Nanti sebelum ditutup, minta tolong yang temennya infoin ke saya ya. Hadir Nelson tiketnya. hadir, Pak. Siapa? Nelson. Nelson, oke. Charlie hadir? Charlie, Helvin, Ardi Sutono, David. Oke, kita lanjut. Sebentar ya. Kita santai dulu. Karena minggu depan baru kita hitung-hitungan ya. Oke, sebelum kita mulai basic dasar Artificial Studio, kita nonton video dulu karena kita masih santai, belum bagaimana untuk implementasi di AI di aplikasi ya, masih teori, jadi kita nonton dulu. Ini contoh salah satu ya, AI ya, implementasi penggunaan AI. Dengar suaranya? Tidak ada suara. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Sebentar ya. Gara-gara Deren itu. Oh, sorry, saya belum checklist include with sound ya. Oke, ini contoh salah satu ya. Kita nyanti dulu karena kita belum masuk each other and hopefully see some interesting emergent behaviors. And boy, did they do some crazy stuff. The coolest part is that the two teams compete against each other, and whenever one team discovers a new strategy, the other one has to adapt. Kind of like an arms race situation, and it also resembles generative adversarial networks a little. And the results are magnificent, amusing, weird. You'll see in a moment. These agents learn from previous experiences, and to the surprise of no one, for the first few million rounds, we start out with pandemonium. Everyone just running around aimlessly. Without proper strategy and semi-random movements, the Seekers are favored and hence win the majority of the games. Nothing to see here. Then, over time, the Hiders learned to lock out the Seekers by blocking the doors off with these boxes and started winning consistently. I think the coolest part about this is that the map was deliberately designed by the OpenAI scientists in a way that the Hiders can only succeed through collaboration. They cannot win alone, and hence they are forced to learn to work together, which they did quite well. But then, something happened. Did you notice this pointy, doorstop-shaped object? Are you thinking what I'm thinking? Well, probably. And not only that, but about 10 million rounds later, the AI also discovered that it can be pushed near a wall and be used as a ramp, and ta-da! Got him. The Seeker started winning more again. So, the ball is now back on the court of the Hiders. Can you defend this? If so, how? Well, these resourceful little critters learned that since there is a little time at the start of the game when the Seekers are frozen, apparently, during this time, they cannot see them, so why not just sneak out, steal the ramp, and lock it away from them? Absolutely incredible.
Look at those happy eyes as they are carrying that ramp. And you think it all ends here? No, no, no. Not even close. It gets weirder. Much weirder. When playing a different map, a seeker has noticed that it can use a ramp to climb on the top of a box, and this happens. Do you think couch surfing is cool? Give me a break. This is box surfing. And the scientists were quite surprised by this move, as this was one of the first cases where the Seeker AI seems to have broken the game. What happens here is that the physics system is coded in a way that they are able to move around by exerting force on themselves, but there is no additional check whether they are on the floor or not, because who in their right mind would think about that? As a result, something that shouldn't ever happen does happen here. And we are still not done yet. This paper just keeps on giving. A few 100 million rounds later, the hiders learned to separate all the ramps from the boxes. Dear fellow scholars, this is proper box surfing defense. Then, lock down the remaining tools and build a shelter. Note how well rehearsed and executed this strategy is. There is not a second of time left until the seekers take off. I also love this cheeky move where they set up the shelter right next to the seekers, and I almost feel like they are saying, yeah, see this here? There is not a single thing you can do about it. In a few isolated cases, other interesting behaviors also emerged. For instance, the hiders learned to exploit the physics system and just chuck the ramp away. After that, the seekers go, what? What just happened? But don't despair, and at this point, I would also recommend that you hold on to your papers, because there was also a crazy case where a seeker also learned to abuse a similar physics issue and launch itself exactly onto the top of the hiders. Man, what a paper! This system can be extended and modded for many other tasks too, so expect to see more of these fun experiments in the future. We get to do this for a living, and we are even being paid for this. I can't believe it. In this series, my mission is to showcase beautiful works that light a fire in people. And this is, no doubt, one of those works. Great idea, interesting, unexpected results, crisp presentation. Bravo OpenAI, love it. So, did you enjoy this? What do you think? Make sure to leave a comment below. Also, if you look at the paper, it contains comparisons to an earlier work we covered about intrinsic motivation, shows how to implement circular convolutions for the agents to detect their environment around them, and more. This episode has been supported by Weights and Biases. Weights and Biases provides tools to track your experiments in your deep learning projects. It can save you a ton of time and money in these projects and is being used by OpenAI, Toyota Research, Stanford, and Berkeley. In this blog post, they show you how to use their system to find clues and steer your research into more promising areas. Make sure to visit them through wandb.com/papers, wandb.com/papers, or just click the link in the video description and sign up for a free demo today. Our thanks to Weights and Biases for helping us make better videos for you. Thanks for watching and for your generous support, and I'll see you next time. Oke, sebentar. Oke ya, itu hanya introduction saja. Karena kita masih nyantai, belum hitung-hitungan ya, belum masuk bagaimana sih kalau seandainya kita ada data terus kita olah. Oke, jadi selanjutnya kita bahas tentang RStudio. RStudio itu nanti yang akan kita pakai untuk istilahnya kita punya case, terus kita mau praktek hasilnya seperti apa untuk implementasinya. Itu yang biasa sering dipakai ya. Itu kan pakai bahasa R sama Python ya, itu dua itu. Terus nanti untuk library-nya ya, itu kan biasanya sih pakai keras ya, ataupun nanti pakai plugin yang lainnya. Di dua itu banyak sekali library yang bisa kita download, kita tinggal implementasi, terus olah langsung keluar hasilnya. Oke. Jadi untuk memudahkan besok kita mulai algoritma AI, terus bagaimana implementasinya. Untuk chapter ini saya kenalin
software-nya dulu ya, supaya Anda paham, supaya Anda nggak bingung, wih ini makainya gimana gitu. Ya, oke. Jadi kalau Anda biasa pakai Python, itu pakai R itu gampang kok, nggak susah. Oke, karena ini beda-beda tipis. Sebentar. Sebentar ya. RStudio. Oke, ini untuk kedepannya yang akan banyak kita pakai. RStudio sama Python. Mungkin Anda sudah familiar dengan Python ya, sudah main-main dengan Python. Tapi mungkin Anda belum terlalu familiar dengan R ya, ataupun biasa disebut dengan RStudio ataupun language R. Oke, ini simpel sekali. Salah satunya yang powerful, ini free, open source. Jadi kita tidak perlu mikirin lisensi, harus bayar dan lainnya ya. Terus ini sangat bagus untuk perhitungan statistik. Oke. Kalau Anda bekerja contohnya di Infineon Singapura ya, itu ini yang dipakai. Terus di Flextronics, saya lagi mengenalkan bahasa R untuk penggunaan data, istilahnya kayak seperti data science sama data analysis, untuk statistika dan lain-lainnya. Ini secara keseluruhan, saya ke teoritisnya dulu. Ini ya, sorry, saya belum mindahin materinya ke PowerPoint yang bagus, masih seperti ini, karena lagi banyak project ya. Nih, jadi di RStudio itu sama dengan Python. Ada beberapa untuk simbol aritmetik, terus untuk operasional, perkalian dan lainnya. Jadi di sini ini bagaimana kita untuk proses perhitungan. Perhitungan akan ditangani oleh fungsi khusus ya. Jadi di sini kita menggunakan fungsi khususnya itu adalah R. Sebentar. Oh ya, saya sudah record ya. Sorry. Saya takutnya lupa record ya. Ini. Terus di RStudio sama dengan Python, ada operasional aritmetik. Simbolnya sama, untuk penggunanya juga sama. Jadi contohnya seperti ini. Ada plus, ini untuk penjumlahan, ini untuk pengurangan, pembagian ya. Perkalian, sorry ini perkalian harusnya. Untuk pangkat dan lain-lainnya. Terus kalau di R itu mirip-mirip juga dengan Python ya. Jadi kalau untuk contohnya kita mau buat penambahan itu kita bisa langsung ya. Nggak perlu di-declare pun bisa juga. Contohnya seperti ini. 5 tambah 2. Otomatis 7 ya. Ini ya. Sama dengan kita menggunakan Python. Tapi ini contoh gampangnya untuk perhitungannya. Jadi RStudio Python itu merupakan salah satu bahasa yang tingkat tinggi ya, istilahnya yang bisa mengenali input seperti kita manusia, input bahasa manusianya. Ini contohnya. Saya tutup dulu ya. Ini. Jadi ini contoh sederhana bagaimana kita untuk penggunaan operasional aritmetik. Anda pakai Python, pakai R, caranya pun sama. Seperti ini.
Terus di R ada juga disebut dengan operator relasi. Relasi ini contohnya gini. Kita mau membuat lebih besar, lebih kecil, ataupun sama dengan, terus lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, ini kan semuanya itu disebut dengan operator relasi. Ini contoh sederhananya. Jadi untuk ini gampangnya ya, itu biasanya kita untuk X sama dengan 6, Y sama dengan 10 itu di RStudio ini seperti ini. Oke, gampang sekali ya, contohnya seperti ini. Jadi kalau kita mau untuk membuat X sama dengan 6, Y sama dengan Y-nya taruhlah 10. Oke, terus kita mau buat untuk rumusnya, ya X lebih besar dari Y ataupun ini ya, sesuai dengan penggunaan operasional. Jadi benar atau true ataupun false, lebih kecil ataupun lebih besar, dia nanti akan ngebaca sendiri. Karena ini salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Oke, ini contohnya ya. Jadi kalau kita mau menggunakan simbol relasi di R ataupun di Python itu hampir-hampir mirip. Jadi Anda kalau sudah biasa atau pernah pakai Python, Anda pakai R itu gampang. Oke, ini untuk operator relasinya. Terus ada juga operator logika. Oke. Operator logika ini hanya berlaku pada vektor dengan tipe logikal, numerik ataupun kompleks. Oke. Contoh sederhananya seperti ini. Oke. Jadi istilahnya A itu isinya ada true, false, false. B itu isinya ada false, true, true. Print, ya, jadi print itu artinya kita mau menampilkan atau printnya ya. Jadi kalau kita print itu nanti kita akan tampilkan. Apa sih yang akan kita tampilkan? Berarti ini ya, ini kan N. Operator logika N elemen wise. Jadi yang mana mau kita tampilkan? Contohnya A ini ya, NB, maka akan tampil false, false, false. Oke, jadi ini contoh sederhana bagaimana untuk penggunaan operator logika. Terus ini sampel sederhana di Python ya. Kita contohnya kita mau untuk membuat chart. Oke. Atau membuat model P-chart. Ini gampang sekali ya. Jadi seperti ini. Ini contoh simple untuk P-chart-nya. Oke, di P-chart-nya itu isinya apa? Contohnya ini untuk slash-nya. Isinya itu ada 10, 12, 4, 16, 8. Terus ini ada untuk keterangannya. Oke. Ada US, UK, Australia, Jerman, France, seperti ini. Terus kita mau menampilkan dalam model apa? Contohnya kita untuk membuat P-chart. Tinggal tambahkan ya. Ini slash-nya. Terus ini untuk labelnya. Main-nya, contohnya judulnya kita mau buat P-chart of country. Oke, ini kalau kita running, oke, otomatis dia akan tampil di sini. Oke, jadi biasanya di sini kita untuk ngetiknya ya. Terus kalau seandainya kita di R ya, seperti mau menambahkan library keras, mau library yang lainnya, itu kita tinggal nanti panggil di sini.
otomatis dia akan update. Ini contoh sederhana ya, kita untuk membuat pie-chart. Terus ada lagi. Selanjutnya, contohnya kita mau membuat bar plot. Ya. Di bar plot ini contohnya ya. Contohnya kita buat count ya, table. Ini contohnya untuk MCR gear. Terus kita buat bar plot, count, main sama dengan contohnya untuk penamaannya. Chart distribution, X, lab, contohnya untuk number of gear-nya di bawah. Oke. Kalau kita running, tampil seperti ini. Oke ya. Ini contoh sederhananya. Jadi di R itu kalau kita mau menambah library itu syaratnya kita harus connect internet ya. Nanti akan masuk paket-paket ke sini. Ini contoh sederhana. Terus minggu depan kita coba kita masuk ke algoritma ya, perhitungan dari algoritma yang gampang. Terus kita pakai case study. Implementasinya itu pakai R sama pakai Python. Jadi usahakan Anda laptopnya diinstal salah satu ya, ataupun dua-duanya juga boleh. Ini ringan, habis itu open source free ya untuk toolnya. Jadi Anda tidak perlu bayar atau bayar lisensi, sama dengan Python. Ada yang mau ditanyakan silakan. Soal software R Studio-nya. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Size punya Bapak berapa? Kenapa? Size file yang RStudio kalau Bapak udah install punya. Size-nya itu kecil ya. Sebentar, saya cek dulu. Wait, sebentar. Kalau untuk R nggak sampai 100-an lah gitu. Jadi nggak ini ya, nggak berat ya Rivaldi. Jadi dia sama dengan Python. Jadi kalau ngintal Python itu ngintal R sama, nggak sampai 100 MB. Silakan, ada yang mau tanyakan? Oke, ada yang mau tanyakan nggak? Soal Python R sama materinya. Elvin. Oke, jadi minggu depan kita sudah mulai masuk ke algoritma ya. Algoritma artificial intelligence. Kita bahas, habis itu nanti kita hitung-hitungan. Saya kasih case study, Anda kerjakan, terus kita nanti praktek implementasinya itu pakai dua saja ya, yang gampang itu RStudio sama Python. Terus nanti kalau project aja, Pak boleh nggak saya buat aplikasi? Boleh, nggak ada masalah gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Karena kita masih umum ya, chapter 1, chapter 2, chapter 3 ini kita masih nyantai, belum masuk ke algoritmanya, belum hitung-hitungan, jadi kita masih santai dan belum ada tugas. Minggu depan baru kita start algoritmanya. Silakan. Yuk, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diskusikan? Soal projectnya juga boleh, nggak ada masalah. Karena kita masih santai ya. Minggu depan baru kita untuk hitung-hitungannya. Jadi nanti di AI itu kita banyak menghitung ya. Menghitung,
terus nanti Anda kerjakan, kumpul tugas. Oke, jadi tidak satu orang satu ya, kita mungkin biar enak per kelompok saja. Yang penting Anda list anggotanya kelompoknya siapa saja gitu. Jadi kalau satu bagus semua ya, AA semua gitu. Gampang sih yang ngasih nilai kan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang mau didiskusikan? Ayo, silakan. Ada yang mau ditanyakan soal artificial intelligence tentang game playing ya, yang materi sekarang. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sebentar ya, saya ada referensi. Ada sedikit materi yang ketinggal, sebentar. Oke. Oke, ini ada sedikit materi yang ketinggal. Oke. Oke, ini ya. Jadi ini salah satu AI ya, konsep AI punyanya Google Creative Lab. Jadi aplikasi ini diciptakan oleh Google Creative Lab. Ini merupakan game yang dilengkapi dengan artificial intelligence. Terus pemakai akan diminta untuk menggambar 6 buah objek sesuai dengan perintah dalam waktu 20 detik untuk masing-masing gambar. Saat selesai menggambar, AI akan menebak gambar yang digambar oleh penggunanya. Jika gambar yang ditorehkan pada layar sesuai dengan objek sebenarnya, maka AI akan dapat menebak gambar dengan benar dan penggunaan akan mendapat skor. Ini contohnya ya. Jadi ini punyanya Google untuk eksperimennya. Ini ya, ini contohnya kalau seandainya mau iseng-iseng nyobain ya, ini ada contohnya. Kita lihat gamenya. Oke, ini contohnya ya. Terus ada lagi, ini untuk AI juga ya, game main-main. Oke, jadi ini istilahnya kita untuk nebak jenis suara ya, yang ingin untuk mengkomplikasikan. Contohnya di
drum dan lain-lainnya. Ini contohnya. Ini punya Google juga. Kalau seandainya Anda mau iseng-iseng nyobain. Ini Infinite Drum. Oke, itu untuk referensi ya. Kalau seandainya pengen nyobain ataupun iseng-iseng ya. Oke. Oke. Silakan, ada yang mau tanyakan? Kita masih santai ya, minggu depan kita hitung-hitungan. Hitung-hitungan, habis itu nanti Anda kerjakan. Oh iya, sorry ya. Suaranya nggak keset. Nanti Anda coba sendiri ya. Ini hanya gampang kok gitu. Nanti materinya saya sharing sharing di e-learning. Karena ini masih teori, masih gampang, kita cerita-cerita. Minggu depan baru kita masuk ke algoritmanya. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, ataupun ada yang mau diskusikan juga boleh. Ya, oke. Minggu depan baru kita hitung-hitungan. Anda gini aja ya. Hitung-hitungannya nanti Anda kerjakan untuk teoritisnya itu boleh di Word, boleh di Excel, dikirim. Terus nanti Anda juga implementasinya di R ataupun di Python. Oke ya. Ada yang mau tanyakan? Ada yang belum saya absen sebelum saya tutup? Sudah absen semua? Saya ulang lagi ya. Soalnya kalau sudah ke close nanti Anda dianggap alpha. Sebentar. Charlie hadir, Pak. Ya, sebentar. Charlie hadir ya. Oke. Ardi Sutono? Ardi? David? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Berarti yang tidak masuk Ardi hadir tadi kan? Charlie hadir ya. Oke. Satu yang masuk ya. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan sebelum saya tutup? Karena kita masih santai ya. Biar nggak pusing ya, kita nyantai-nyantai dulu, baru minggu depan kita mulai hitung-hitungan. Oke? Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita sampai di sini.
Jangan lupa Anda pakai masker. Oke, minggu depan minggu depan ya, itu Anda install R ataupun Python. Kita mainnya di situ aja yang gampang. Kalau sebelumnya sih saya biasanya mainnya pakai MATLAB. MATLAB itu berat sekali ya. Installernya itu mau 8 GB yang versi terbaru. Itu ngos-ngosan. Jadi salah satunya sih biar kita sama-sama enak, aplikasinya ringan, itu kita mainnya pakai R sama Python aja yang free dan gampang, terus literaturnya banyak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Malam Pak, makasih Pak. Ya, malam.